Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuriddin waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, saya Bayu Anugrah Alam Utama dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama yaitu di sini terdapat subbab tentang pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan sepanjang hayat, yang kedua tujuan pendidikan sepanjang hayat, yang ketiga peran pendidikan sepanjang hayat, yang keempat penerapan pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat adalah sebuah sistem yang dilakukan manusia dari lahir sampai meninggal, yaitu dijelaskan bahwa pendidikan hayat tidak terhenti hanya sampai dewasa saja, tetapi juga sampai sepanjang hidupnya. Termaktub dalam GBHN, pendidikan berlangsung selama seumur hidup dan dilaksanakan dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pendidikan sepanjang hayat merupakan jawaban terhadap kritik-kritik yang dilontarkan terhadap sekolah, karena dunia yang selalu berubah membutuhkan suatu sistem yang fleksibel. Pendidikan harus tetap bergerak dan mengenal inovasi secara terus-menerus. Melalui pendidikan sepanjang hayat, manusia mampu meningkatkan kualitas kehidupan, mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan serta perkembangan masyarakat. Terdapat perspektif para ahli tentang pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama yaitu menurut Belker mengemukakan bahwa pendidikan sepanjang hayat adalah perbuatan manusia secara wajar dan alamiah, yang prosesnya tidak selalu memerlukan kehadiran guru, pamong, atau pendidik. Proses belajar tersebut mungkin tidak didasari oleh seseorang atau kelompok, bahwa ia atau mereka telah atau sedang terlibat di dalamnya. Kegiatan belajar pendidikan sepanjang hayat dapat terwujud apabila terdapat dorongan pada diri seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan belajar dan kepuasan, serta ada kesadaran dan semangat untuk belajar selama hayat masih dikandung badan. Yang kedua yaitu menurut Gasterlius mengemukakan bahwa pendidikan sepanjang hayat mencakup interaksi belajar, penentuan bahan belajar, dan metode belajar, lembaga penyelenggaraan, fasilitas, administrasi, dan kondisi lingkungan yang mendukung kegiatan belajar berkelanjutan. Dalam pendidikan ini termasuk pula peranan pendidik dan peserta didik yang harus dan saling belajar, pengelolaan kegiatan belajar, dan faktor-faktor lain yang mendukung terjadinya proses belajar. Bab yang kedua yaitu tujuan pendidikan sepanjang hayat. Tujuan pendidikan sepanjang hayat terdiri dari beberapa berikut, yaitu yang pertama belajar untuk hidup dan menciptakan atau membentuk masyarakat belajar. Yang kedua melakukan perubahan kepuasan diri setiap peserta didik atau warga belajar. Yang ketiga, tujuan untuk pendidikan manusia seutuhnya dengan kodrat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembawaannya seoptimal mungkin, dengan mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat dinamis, maka menjadi kewajaran pendidikan dilakukan seumur hidup. Yang keempat yaitu upaya mengkikis kebodohan dan keputusasaan demi meningkatkan kualitas hidup, keterampilan sikap, berusaha, dan kompetensi atau keahlian yang dimiliki manusia. Baik, selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan baik dari tutur kata, saya mohon maaf. Selanjutnya di sini saya Diah Yulida akan melanjutkan tentang peran pendidikan sepanjang hayat. Peran pendidikan sepanjang hayat adalah dengan memberikan kesempatan belajar secara luas dan wajar kepada setiap orang sesuai dengan perbedaan minat, usia, dan kebutuhan belajar masing-masing. Menurut M. Javad Iqbal, pendidikan sepanjang hayat
mencakup kedua konsep, yaitu pedagogi dan andragogi. Kesempatan pedagogi dan andragogi merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk belajar seperti program kegiatan belajar kelompok, kegiatan belajar perorangan, dan kegiatan belajar melalui media massa. Kegiatan belajar tersebut dapat dilakukan dengan di berbagai tempat, yaitu di tempat bekerja, tempat beribadah, rumah tinggal, gedung perkumpulan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pendidikan sepanjang hayat juga memberikan efek ekonomi. Pendidikan sepanjang hayat juga memiliki efek positif kepada bidang ekonomi. Meskipun belum tentu secara pasti nilai pertambahan ekonomi secara kuantitatif, lulusan pendidikan sepanjang hayat mengakui adanya perubahan yang positif dalam kehidupan mereka dalam berekonomi, yang ditandai dengan beberapa indikator kunci, yaitu diperolehnya pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan ekonomi, dan ditunjukkan adanya meningkatnya pendapatan. Tentang penerapan pendidikan sepanjang hayat dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan sepanjang hayat, penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat tentulah sangatlah banyak. Sebelum itu, saya akan membahas tentang implikasi pendidikan sepanjang hayat. Implikasi pendidikan sepanjang hayat adalah akibat langsung atau merupakan konsekuensi dari suatu keputusan. Bagian dari konsep implikasi pendidikan seumur hidup, yaitu manusia seutuhnya merupakan subjek pendidikan dan juga sasaran pendidikan serta proses berlakunya pendidikan yang berlaku selama seumur hidup atau sepanjang hayat. Dalam implikasi pendidikan dibagi menjadi 6 kategori. Yang pertama yaitu pendidikan baca tulis fungsional. Program ini bertujuan sangat penting bagi negara-negara yang berkembang, yang mana masih banyak warganya yang tidak bisa membaca atau mengalami buta huruf. Dibanding dengan membaca, mereka lebih cenderung menyukai melihat televisi, mendengarkan radio, dan mengakses internet. Kedua yaitu pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan atau vokasi merupakan pendidikan luar bagi anak sampai dengan batas sekolah atau sebagai pendidik formal serta non-formal dengan tujuan agar lulusan sekolah tersebut menjadi tenaga yang produktif. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan profesional. Pendidikan profesional yang dilakukan oleh para profesional hendaknya terus mengikuti perkembangan zaman atau perubahan kemajuan metode, perlengkapan terminologi, dan sikap profesional. Selanjutnya yaitu pendidikan ke arah perubahan atau pembangunan. Di era globalisasi ini ditandai dengan perkembangan iptek yang semakin pesat, di mana contohnya seperti cara memasak. Cara memasak di sini sekarang sudah banyak menggunakan alat-alat mekanik dan banyak orang yang sudah bisa menerobos ke luar angkasa. Hal ini memiliki konsekuensi atau akibatnya pendidikan berlangsung terus dan berkelanjutan seumur hidup. Kemudian yang kelima yaitu pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik ini sangat penting bagi setiap warga negara maupun pemimpin pemerintah yang demokratis. Hal ini mengandung konsekuensi perlunya pendidikan yang terus-menerus dan pendidikan seumur hidup. Selanjutnya yang keenam yaitu pendidikan kultural dan pengisian waktu luang. Orang terbelajar pasti memahami tentang agama, sejarah, kesastraan, filsafat hidup, seni, dan musik bangsanya sendiri. Pengetahuan ini dapat memperkaya hidupnya dan menjadikannya untuk mengisi waktu senggang atau waktu luang yang dengan cara menyenangkan. Karena pendidikan kultural dalam pengisian waktu senggang membina secara teratur akan menjadi bagian penting dari pendidikan seumur hidup. Selanjutnya, penerapan konsep implikasi pendidikan panjang hayat atau seumur hidup dapat digolongkan menjadi 6 kelompok,
Yang pertama yaitu kelompok petani, di mana kelompok petani ini sangat membutuhkan program baca tulis fungsional. Hal ini dikarenakan di antara mereka banyak yang tidak bisa membaca atau menulis karena tidak mendapatkan pendidikan sama sekali. Hal ini kebanyakan terjadi pada sebagian penduduk negara berkembang. Selanjutnya yaitu para remaja yang putus sekolah. Remaja yang menganggur dikarenakan tidak bisa memperoleh praktik pendidikan keterampilan. Bisa jadi mereka meninggalkan sekolah karena kurang minat, bosan, kurang bakat, dan mereka melihat pendidikan di sekolah itu kurang sesuai dengan kebutuhan hidup mereka. Dengan ini menyebabkan perlunya diberikan pendidikan kultural dan kegiatan yang menyenangkan yang bersifat perbaikan atau remedial. Selanjutnya yang ketiga yaitu para pekerja yang berketerampilan. Para pekerja yang berketerampilan bertujuan agar dapat menghadapi tantangan di masa depan. Sebaiknya mereka diberi program pendidikan kejuruan teknik yang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, di mana program ini memiliki dua tujuan, yaitu dapat menyelamatkan mereka dari ketertinggalan pengetahuan dan menjadikan mereka memiliki keterampilan baru, kemudian membuka jalan mereka untuk lebih banyak meningkatkan kualitas hidup dengan keadaan yang lebih baik atau lebih mapan. Yang keempat yaitu para teknisi dan golongan profesional. Posisi para teknisi sangatlah penting bagi masyarakat. Berhasil tidaknya pembangunan bergantung kepada para teknisi. Karena itu, program pendidikan seumur hidup sangatlah penting bagi mereka, agar mereka selalu menambah pengetahuan keterampilan dalam bidang pembangunan. Yang kelima yaitu para pemimpin masyarakat. Hendaknya mereka harus mampu menghasilkan pengetahuan baru dari berbagai macam keahlian dan selalu memperbaiki sikap dan gagasan yang sesuai dengan kemajuan pembangunan yang tidak diperoleh dari pendidikan formal. Selanjutnya yang keenam yaitu para anggota masyarakat yang sudah tua. Pesatnya dunia teknologi atau berkembangnya kemajuan iptek sehingga banyak pengetahuan yang belum mereka ketahui masih muda, sehingga masyarakat yang sudah tua perlu pembelajaran seumur hidup agar mereka mengetahui bagaimanakah perkembangan pengetahuan di masa sekarang. Demikian dari kelompok kami, apa ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.